Halo teman-teman Motovun Indonesia, kembali lagi di channel ini. Dan saat ini kami sedang bersama Yamaha Grand Filano Hybrid Connected. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih dulu sama Primes Asia yang udah berbaik hati nyiapin motor ini pada kami. Nah, teman-teman kalau pengen nonton video-video soal lanjangin motor, bisa mampir ke Primes Asia. Itu motor apa juga di treadmillin sama dia. Ya. Oke, langsung aja. Di video kali ini fokus aja pada first ride. Jadi gimana impresinya naikin Grand Filano ini untuk pertama kalinya. Jadi mungkin posisi berkendara, handling, kenyamanan, dan sedikit performanya lah. Kalau gitu langsung aja kita bahas. Bicara soal berkendara, tentu aja fokusnya utama adalah posisinya. Gimana dengan posisi berkendara dari Yamaha Grand Filano Hybrid Connected ini? Tinggi joknya 790 mm dan lumayan tebal dan empuk ya. Kulitnya juga lumayan lentur dengan model jahitan yang cukup keren sih. Jadi ada 3 pieces, 1, 2, 3. Ada 3 potongan dengan benang jahitan warna putih. Oke, langsung aja. Tinggi saya kurang lebih 170 cm. Dan ketika naik Grand Filano ini, ternyata kalau kakinya dua-duanya napak, agak sedikit jinjit sih, tipis-tipis gitu ya. Cuma bisa diakalin, bisa agak maju dikit. Nah, agak lebih napak karena emang si desain joknya Grand Filano ini makin ke depan makin tirus nih, bisa kelihatan. Dan di sini emang dia sisi bawah joknya itu agak lebar banget ya. Jadi lumayan mengganjal paha kalau kita duduknya rada mundur nih. Ini di paha berasa banget ganjalnya. Makanya kalau makin mundur bakal makin jinjit tuh. Jinjit banget gitu. Kemudian masih di posisi berkendaranya, setangnya lumayan tinggi dan nyaman sih harusnya ya. Karena juga dia nggak terlalu menekuk ke dalam gitu ya. Dia lebih cenderung flat, nggak terlalu sporty ke dalam gitu. Kemudian juga desain batoknya nih cantik banget teman-teman, bagus banget. Terus juga nih aksen-aksen di speedometernya gitu ya, bagus banget sih. Bener-bener ngelambengin kalau motor itu premium, mewah. Terus spionnya model oval, visibilitasnya lumayan oke. Dengan batang chrome ya. Dan tentu aja desainnya nggak bosenin, nggak kayak yang Fazio yang spionnya mirip kayak Mio Carbo gitu kan ya, masih dipertahanin. Ini spionnya udah lebih bagus dengan bahan belakang ini warnanya chrome, elegan. Kemudian masih soal posisi berkendara, posisi kaki ya. Nah, decknya juga luas. Ini untuk sepatu ukuran 43 masih bisa maju mundur. Tengahnya juga decknya lega banget nih. Bener-bener kaki tuh naro tas, naro barang nih masih oke banget lah. Cuman kayaknya kalau agak lama, ini kan karena bahannya plastik PP ya. Ini kalau kelamaan mungkin kalau naruh barang bakal baret-baret ini. Agak sayang sih sebenarnya. Apalagi harga motornya lumayan kan ya, 27 jutaan. Terus dengkul juga lumayan lega. Nggak ada kekhawatiran mentok gitu ya. Kita baru naik gitu tuh, lega banget. Tuh. Terus juga kalau belok patah nggak sampai mentok-mentok banget, cuma tipis sih, tapi nggak sampai mentok ya. Tuh, masih aman lah. Untuk yang tingginya 170. Mungkin kalau di atas 170 agak lebih gini, ya mungkin ada kena dia. Tergantung kakinya juga sih. Kemudian dari posisi pengendara apalagi ya? Hand gripnya ini tebal teman-teman. Dan modelnya kayak model-model retro kayak di Vino gitu ya. Jadi modelnya klasik dengan bar N-nya, bandulnya warna hitam di sini dan handle juga menyamai warnanya hitam semua. Jadi emang kesannya tuh kayak lebih kontras ya antara warna bodi yang terang-terang kemudian aksen-aksen perintilannya hitam. Hitam gitu. Kurang lebih seperti itu ulasan posisi berkendara. Nah, nggak perlu berlama-lama, langsung aja saya akan coba Yamaha Grand Filano Hybrid Connected ini biar bisa menceritakan gimana impresi berkendaranya. Come on! Oke, jadi tadi habis nyobain Yamaha Grand Filano Hybrid Connected. Dan rasanya yang cukup terasa improvement tuh ternyata di vibrasinya teman-teman. Jadi kalau dibandingin dari Frigo, kemudian Fazio, terus ke Grand Filano ini, entah kenapa ya, dia tuh kayak vibrasi mesinnya lebih kerasa minim, baik di putaran rendah atau sampai putaran tinggi gitu ya. Jadi ketika riding pun
ketika ngebut gitu ya di gaspol itu tuh vibrasinya nggak terlalu kerasa sih. Atau mungkin ini ada pengaruh dari bobotnya yang naik jadi 101 kg ya. Jadi karena bobotnya lebih berat jadinya bisa lebih meredam getaran mesin. Ya mungkin aja sih ya, nggak tahu juga. Yang pasti kerasanya lebih minim sih. Baik di kaki, di setang, di jok itu nggak terlalu kerasa getaran mesinnya. Kemudian riding positionnya tadi kita udah cobain sama handlingnya. Handlingnya mirip-mirip sama Fazio sih sebenarnya karakternya. Karena kaki-kakinya juga sama, ring 12 inci, bannya depan belakang 110/70 gitu kan. Jadi mirip-mirip dan rasa suspensinya juga sama. Yang depan tuh kayak terlalu empuk. Jadi ketika baru dinaikin, dia tuh udah ambles duluan tuh teman. Akhirnya travelnya mainnya dikit. Jadi kalau ketemu jalan yang jelek banget gitu ya, bakal kayak kerasa bottoming gitu loh. Sedangkan kalau yang belakang empuk, sama juga empuknya kayak Fazio gitu tuh, lihat. Ngayun banget kan. Cuma kalau untuk jalan cornering gitu ya, kita belok-belok dengan kenceng masih kerasa stabil sih. Walaupun kayaknya ngayun banget gitu kan. Tuh. Terus jadi handlingnya stabil, suspensi depannya agak kerasa stiff karena bottoming. Ya cuma kalau lewatin jalan rusaknya pelan-pelan gitu ya, masih oke sih. Cuma kalau ketemu jalan rusaknya yang kencang gitu, kayak langsung gedak gitu. Remnya sama juga kayak karakter Yamaha lainnya, depannya pakem walaupun cuma satu piston dan cakramnya kecil gitu ya. Cuma cukup ampuh, remnya pakem enak. Yang belakang juga tromol enak, ada smart brake lock-nya sama, nyaman juga dipakainya. Terus juga impresinya lagi. Berarti kita masuk ke mesin. Mesinnya secara basic kan emang dia mirip kayak Yamaha Fazio ya. Pakai 125cc, Blue Core udah hybrid generasi terbaru. Cuma emang dia tenaganya nggak setinggi dan torsinya juga nggak sebesar Fazio. Jadi ada beda 0,2 PS dan 0,2 Nm kurang lebih. Dan itu ternyata cukup merubah karakter motornya ya. Kalau Fazio itu ketika kita coba, itu dia kalau kita bejek gitu bisa langsung jerit gitu ya, bisa langsung kencang melaju. Kalau Grand Filano ini kayak smooth aja gitu, kayak mengayun dulu, terutama dari berhenti ya, dari putaran rendah ya, itu kayak nah cuma di atas ya malah lebih enak. Jadi kayak fokus tenaganya tuh kayak difokusin di tengah sampai putaran atas gitu. Sedangkan putaran bawahnya lebih smooth aja sih karakternya. Kemudian start stop sistemnya bekerja dengan normal seperti biasa. Mati hidup juga gampang, tinggal digas aja, ntar indikatornya berkedip speedometer. Kemudian dari mesin lagi apa ya? Suaranya mesinnya halus, suara knalpotnya halus gitu ya. Nah, kita juga sempat ngetes akselerasi Grand Filano Hybrid Connected ini menggunakan Racebox ya, yang berbasis dari GPS. Dan untuk hasil lengkapnya kalian bisa lihat di tabel berikut. Tapi saat ini kami belum coba untuk top speednya ya, karena ini masih first ride, masih baru banget. Dan ini motornya Prams Asia, kita nggak bejek pol-pol banget sampai ujung gitu ya. Tadi sih di top speed speedometer cuma mentok 97 km/jam, karena emang juga jalanannya nggak terlalu panjang. Ya hasil raceboxnya berikut ini. Ya, kurang lebih seperti itu ulasan kami mengenai first ride Yamaha Grand Filano Hybrid Connected. Kesimpulannya, motor ini cukup nyaman, riding positionnya nyaman, joknya besar, lebar, empuk, kemudian juga stangnya tinggi, enak, hand gripnya empuk, dan diameternya cukup besar, remnya pakem, mesinnya ya so-so lah ya, karena emang bukan ditujukannya bukan buat speeding gitu ya. Jadi karakternya smooth aja, mengalir sampai putaran atas, dan vibrasinya sih yang saya suka, itu minim banget. Kemudian apalagi ya dari motor ini ya? Oh, yang gak enaknya suspensi depan aja sih kalau menurut saya. Ya dari zamannya Aerox ya, sebenarnya Aerox sudah kerasa, dari Aerox, NMAX nggak terlalu ya. MX King juga berasa depannya kayak sering bottoming, kemudian ke Frigo, ke Fazio, dan sekarang masih ada juga di Grand Filano ini. Ya semoga kedepannya ada upgrade atau improvement untuk suspensi depannya, jadi biar motor ini nyaman sepenuhnya lah. Atau jangan-jangan Yamaha tuh emang pengen berbagi rezeki ya, jadi biar buat bengkel ada jatah buat berin suspensi depannya atau setup suspensi depannya biar lebih nyaman gitu. Baik hati sekali. Untuk harganya si Grand Filano ini sekarang harganya 27 juta untuk yang tipe Neo, kemudian 27.500.000 untuk yang tipe Lux. Nah, beda 500.000, hanya beda pilihan warna aja. Kalau gitu, makasih teman-teman udah nonton. Say thanks juga sekali lagi buat Prams Asia yang udah ngebolehin kami mencicipi langsung Yamaha Grand Filano miliknya. Jangan lupa mampir ke channel Prams Asia dan ucapkan terima kasih karena sudah menjamah ini ke Motovun Indonesia. Kalau gitu jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovun Indonesia. Bisa mampir-mampir juga ke channel TikTok kami yaitu Motovun Indonesia untuk melihat konten-konten sepeda motor yang lebih variatif dan baca-baca artikel menarik di autovun.co.id. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya.